Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setia Tuhan, kami percaya melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Shalom. Ya, hari ini Badirlah dari lain. Bisa dulu ini kali Badir ya. Haleluya. Ya, terima kasih buat saudara semua yang hadir sore hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini di dalam 1 Samuel pasal 5. 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergiliran. Dari saya duluan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpelanting ke ambang pintu, hanya badan. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia Serahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Demikian firman Tuhan. Baik. Ada satu pertanyaan bagi kita semua sore hari ini. Adakah di antara kotong yang sesuatu yang menurut kotong sone mungkin terjadi, tapi dia terjadi dalam kotong hidup. Maksudnya Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, itu tabut orang Filistin, bangsa Filistin. Karena apa? Imam Eli sone para tegur dia pu anak Hofni dan Pinehas. Pengapi karena perasaan karena lain. Karena lain kau tunjuk karena takut orang tersinggung, takut orang marah, takut segala macam. Kau sone mau tegur orang dengan apalagi orang tukang pamaki. Perasaan nanti dia ini. Perasaan tegur nanti sama. Anak kau menghargai kebenaran firman Tuhan, hargailah ibadah, karena di dalam ibadah itu mengandung janji apa? Ada firman Tuhan yang disampaikan di situ. Jangan pernah menganggap remeh. Kalau Obed-Edom diberkati ketika tabut Allah ada di situ, maka kita yakin ketika kotong yang setia datang ibadah, datang apa le, persekutuan, datang apa le, kotong rajin berdoa pasti. Tapi ingat, kotong jangan pernah takar Tuhan dengan materi. Tuhan pokoknya ini, semua beta rajin berdoa, Tuhan beta takar ini dan ini. Tidak. Tuhan bermurah hati kepada siapa dia ingin bermurah. Firman Tuhan bilang. Jadi jangan pernah iri ketika orang di sana kan Tuhan itu dosa mengasihi Tuhan saya hidup tak ini, tapi dosa ibarat sekarang berapa banyak orang begini. Jadi mendingan basah na basah satu kali. Biasa ada pepatah begini begitu mendingan basah na basah satu kali. Apa le? Buat dosa satu kali mati pibar.
ketika kotong di dalam kejatuhan kotong, di dalam titik terendah kotong, marilah tahu bahwa Tuhan ada di dalam kotong kehidup. Teriak begini, Novi, mari kembali di jalan, Novi, mari mau ini, karena kita suka marah-marah, aduh, begitu. Tuhan bekerja melampaui batas. Batas apa? Batas logika, batas iman, melampaui batas doa. Daniel, logikanya Petrus berjalan di atas air. Logika kosong deh. Saya bisa masa berat benda dengan air tuh sama. Kalau kotong ini, kalau apa ya? Kalau yang plastik bisa terapung. Tapi kotong yang begini langsung tenggelam, bisa banyak orang mati tuh karena apa? Langsung bisa. Bisa kok Petrus. Logika kosong bisa masuk akal. Tapi Petrus pernah berjalan di atas air. Ini satu-satunya murid Tuhan Yesus. Tapi ketika dia berjalan mulai dia takut, angin mulai datang dia takut, jatuh tenggelam. Tuhan tarik dia. Tapi Petrus pada berjalan di atas air. Sesuatu yang sudah masuk logika toh. Tapi dia berjalan di atas air. Yang kedua, kau tuh bisa lihat iman. Tuhan bekerja melampaui batas iman kita. Kita bisa lihat Daniel dan teman-teman. Daniel dan teman-teman bilang apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak dapat, atau bukan tidak dapat, tidak datang menolong kami. Dia bilang sekali-kali pun kami tidak akan menyembah pada Allah yang lain. Padahal kau berkata begini, Tuhan, sekalipun mungkin hari ini belum ada baras Tuhan, sekalipun mungkin hari ini begini Tuhan, tapi beta mau tetap memuji Tuhan, beta tetap mau bersyukur. Kenapa banyak kotong kalau hanya mau bersyukur? Karena ketika kotong diberkati, aduh terima kasih Tuhan besar-besar. Kalau segini, aduh pusing, capek. Daniel dan teman-teman bilang seperti itu. Dan di terapian, Daniel satu hari berdoa berapa kali? 3 kali. Daniel ditentang, soalnya boleh berdoa. Kalau ada orang berdoa kepada Allah selain kepada Dompung Baal, berarti dibunuh. Masuk di lubang di gua singa, masuk di terapian. Tapi Daniel toh masih tetap setia berdoa. 1 hari 3 kali. Hari ini kau tuh 1 hari berdoa berapa kali? Sebanyak kok. Kau tuh capek berdoa kok masih berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena apa? Sebenarnya Allah sudah hadir. Allah sudah hadir di dalam kehidupan kotong. Allah ada. Tuhan tuh ada. Hanya kadang kotong sedang mau aktifkan. Aktifkan bagaimana? Betul kok Tuhan hadir. Mari baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan Yohanes 1:1-8 pada mulanya adalah firman dan firman. Ya. Ketika kotong baca firman tuh, itu kotong baca sedang baca isi hatinya Tuhan. Ketika kotong dalam tekanan, ketika dalam ini, oh janji Tuhan seperti begini. Maka Tuhan akan bekerja jauh melampaui batas apa yang kotong gumuli. Tidak mungkin tabut Allah berpindah. Karena identik dengan bangsa Israel. Karena ini bangsa dikasihi. Tapi Allah, tapi apa? Pindah juga di Filistin. Jangan kotong ikut aja lagi, jangan kotong paling ini. Sudah kau potong taat ke sonde, masih kau melawan dengan Tuhan. Nah kalau melawan, tak sonde taat, tadi ada akibat. Tuhan tuh berapa minggu lalu uji kok. Tuhan itu, minggu lalu itu tapi agak terlambat Iya, Tuhan tuh panjang sabar, bisa kasih setia. Tapi dia juga Tuhan sedangkan membiarkan kalau sampai tadi di awal dia bilang kalau kotong
membiarkan kotong anak kalau tukang memaki, tukang apa lima lawan saya kotong biarkan malah menjadi membangkang. Dan demikian juga Tuhan, ketika kotong mulai jalan salah, sini bawa keluar situ, Tuhan peringatkan kotong. Hanya karena kotong masih mau melawan. Nah, hari ini dalam pergumulan kotong, ya yang apa yang sedang kotong gumulkan, sudah kotong undang Allah hadir. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Lagu kedua jemaat. Percaya bahwa ketika Allah hadir, Tuhan hadir dalam hidup kita, pasti sesuatu perubahan yang positif, betul ya? Bukan yang negatif. Karena Tuhan hanya bisa buat yang baik. Dalam hidup kita, kita bisa lihat ketika tabut Allah ada di mana, itu tempat diberkati. Maka ketika tabut Allah hadir di tempat orang-orang yang kenapa? Borok. Kenapa? Tulang. Jadi hari ini biarlah kau tuh izinkan bukan dagon bukan dagon, tetapi Allah hidup di dalam hidup kita. Memang tidak mudah ketika di dalam tekanan, di dalam titik terendah, dalam pergumulan kotong masing-masing. Tidak mudah jatuh dan bangun, tapi itulah marilah ketika kotong jatuh, mari bangkit kembali. Jangan jatuh nggak bangun-bangun, tapi jatuh mari bangun kembali. Tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan akan bekerja. Yang pertama, jauh melebihi atau melampaui. Yang pertama, logika atau akal sehat kotong soalnya mungkin besembuh, soalnya mungkin beta punya ini, beta punya, soalnya mungkin beta ada Petrus pernah berjalan di atas air, soalnya mungkin lalu Tuhan beta iman rapuh sekali, beta iman soalnya tapi Daniel dan kawan-kawan membuktikan sekalipun Tuhan sudah datang tolong, beta tetap kotong tetap menyembah Tuhan. Sudah akan sekali-kali kotong menyembah Allah yang lain. Allah bekerja jauh melampaui apa yang kotong doakan. Daniel satu hari berdoa 3 kali. Apa? Api menghanguskan mereka? Tidak. Singa memakan mereka? Tidak. Tidak. Jadi apakah kekurangan ekonomi yang lemah lembut, sakit penyakit, pergumulan yang masih ada, itu membatasi Tuhan bekerja? Kok? Mustahil bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita? Mustahil? Tidak. Sudah ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan saya bilang, jadi sore hari ini bilang Tuhan, sampai ke satu kata Tuhan mau bicara apa Tuhan?